Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Siang Bu. Masih semangat hari ini? Lempok Bu. Masih semangat Bu. Zuyina Hasna lempok. Belum makan Hasna. Tunggu siang-siang. Panas. Terus tadi Hasna istirahat ngapain? Tidur doang Bu. Udah, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap semangat ya siang ini buat mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik anak-anak, hari ini adakah yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua Ibu. Baik, alhamdulillah kalian hadir semua ya. Langsung saja kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Untuk Mbak Asna Akifah, bisa minta tolong buat share screen. Baik Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah terlihat Bu. Baik anak-anak, itu di slide pertama, Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika melihat dua gambar tersebut? Tabel Bu. Tabel, terus apalagi? Apalagi yang ada di pikiran kalian mengenai gambar tersebut? Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya ya. Terus selanjutnya Mbak Asna. Nah, betul kata Mbak Akifah tadi, hari ini kita akan belajar mengenai fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan atau di dalamnya menggunakan tokoh binatang. Dan di sini sudah keluar slide yang ketiga. Anak-anak bisa membaca sekilas mengenai teks fabel yang ada di situ. Silakan dibaca ya. Gimana anak-anak? Apakah udah selesai membacanya? Kalau sudah selesai membaca, mungkin Mbak Asna bisa berpindah ke slide selanjutnya lagi. Itu ada cerita lanjutannya. Nah, anak-anak bisa melanjutkan membaca ini cerita yang selanjutnya dari cerita slide tadi. Nanti kalau sekiranya sudah selesai membaca, bisa berpindah slide lagi ya. Baik Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut Bu. Baik, Mbak Asna bisa ke slide selanjutnya.
Sudah, Ibu. Apakah dilanjut ke slide selanjutnya, Bu? Ya, bisa Mbak Asna. Untuk yang slide terakhir, selanjutannya. Gimana anak-anak? Apakah udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah selesai, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai apa sih ciri-ciri dari teks fabel, maksudnya ciri-ciri yang sudah kalian temukan dari cerita yang sudah ditayangkan tadi. Mungkin Mbak Susi? Tokoh utamanya dalam cerita menggunakan tokoh binatang, Bu. Terus memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia. Betul. Itu saja. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi ciri-ciri dari teks fabel? Mbak Sabila Putri mungkin? Saya sependapat dengan Mbak Suci, Bu. Tokohnya itu binatang. Baik. Terus kalau dilihat dari latarnya bagaimana biasanya? Menggunakan latar apa? Latar tempat ya, menggunakan latar apa biasanya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak Nakifa. Untuk latar tempatnya itu biasanya terjadi di alam, Bu, seperti hutan, sawah, sungai, kayak gitu, Bu. Iya, betul sekali Mbak Asna. Langsung saja kita pindah ke slide selanjutnya Mbak Asna. Nah, ini ciri-ciri fabel dari yang mungkin anak-anak sudah sebutkan tadi ya. Sekarang kita mencoba membahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, ciri fabel itu ada fabel mengambil tokoh para binatang. Dari cerita tadi, tokohnya apa saja ya anak-anak? Kelinci, serigala, dan kura-kura, Ibu. Iya, betul sekali Mbak Asna. Terus ada ciri yang kedua, yaitu watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Biasanya itu yang baik itu dinamakan protagonis dan yang buruk dinamakan antagonis. Ada juga itu tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Hal ini ditunjukkan melalui dialog yang ada di dalam cerita tadi. Kemudian ciri yang keempat yaitu cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat urutan dari awal hingga akhir cerita. Kemudian ciri yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, kemudian ada sungai, ada kolam, dan sebagainya yang berlatarkan alam. Kemudian ciri yang keenam, ciri bahasa yang digunakan itu ada kalimat naratif atau kalimat yang menjelaskan peristiwa. Kemudian ciri bahasa yang kedua yaitu kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Kemudian ciri bahasa yang ketiga yaitu menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Slide selanjutnya, Mbak Asna. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis fabel. Untuk jenis fabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan latar, dan juga dibedakan berdasarkan
kemunculan pesan. Untuk berdasarkan latar dan waktu sendiri itu fabel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fabel alam dan yang kedua fabel adaptasi. Untuk yang fabel alami sendiri itu karakter yang diangkat dalam tokoh itu sesuai dengan karakter asli dari binatang tersebut. Misalnya seperti harimau itu wataknya buas, terus kura-kura itu lamban, terus kalau kelinci itu gesit. Terus fabel alami ini menggunakan alam sebagai latar seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Kemudian ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Untuk tempat-tempat sebagai latarnya itu menggunakan rumah, terus di jalan raya, terus biasanya ada di rumah makan pula. Untuk di slide selanjutnya ini, kita berbicara mengenai jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan. Berdasarkan kemunculan pesan ini, teks fabel atau cerita fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Untuk fabel dengan koda itu fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sedangkan untuk fabel tanpa koda sendiri yaitu fabel yang tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Nah, anak-anak sampai di sini adakah yang hendak ditanyakan? Sepertinya cukup, Ibu. Baik. Kalau begitu kita ulas sebentar ya. Untuk fabel sendiri, tadi fabel apa? Fabel adalah Cerita yang tokoh utamanya binatang, Bu. betul. Lalu ciri fabel sendiri itu ada 6. Ada yang pertama fabel mengambil tokoh para binatang, terus watak tokoh binatangnya itu digambarkan seperti watak manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Terus bisa berbicara seperti manusia, terus menggunakan rangkaian cerita yang menunjukkan sebab akibat dari awal sampai akhir, terus menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam. Terus untuk jenis fabel sendiri ada 2. Yang pertama itu berdasarkan watak dan latarnya itu ada fabel apa saja. Ada fabel alami dan juga fabel adab, fabel adaptasi. Kemudian untuk kemunculan pesan, jenis fabel itu ada 2 lagi, yaitu fabel dengan koda dan satunya fabel Tanpa kode. Tanpa kode, Bu. Iya, betul sekali. Baik anak-anak, untuk penugasan, kalian bisa lihat itu di layar. Yang pertama, anak-anak bisa membaca fabel yang berjudul Semu dan Belalang pada link yang sudah tersedia. Terus untuk perintah tugasnya sendiri mungkin anak-anak bisa menangkap layar atau screenshot soal-soal atau petunjuk arahan tugas yang ada di situ ya. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Mbak Asna bisa pindah slide ke selanjutnya mungkin nanti bisa ditangkap layar kembali. Nah, itu untuk tugas yang selanjutnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Untuk mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin.
sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima